Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai budaya organisasi perusahaan PT Garuda Indonesia. Pemaparannya adalah sebagai berikut. Suatu organisasi terbentuk dari sekumpulan individu yang berbeda, baik sifat, karakter, keahlian, pendidikan, dan juga latar belakang pengalaman dalam hidupnya. Dengan demikian, perlu ada pengakuan pandangan yang akan berguna untuk pencapaian misi dan tujuan organisasi tersebut, agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan pengertian yang jelas dan perhatian terhadap budaya organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik. Nilai inti organisasi akan dipegang secara intensif dan dianut secara meluas dalam suatu budaya yang kuat. Oleh karena itu, budaya organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada aspek-aspek fundamental dari kinerja pegawai. Kali ini, kami akan membahas salah satu studi kasus dari budaya organisasi. Industri jasa penerbangan merupakan salah satu sektor industri yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia. Pertumbuhan industri jasa penerbangan juga relatif pesat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi udara secara langsung berdampak pada persaingan antar maskapai penerbangan yang kini semakin giat untuk berkembang dalam meningkatkan pangsa pasar. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri penerbangan pada sektor jasa, khususnya pelayanan transportasi udara, dan menjadi maskapai penerbangan nasional Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu badan usaha milik negara, yaitu BUMN, yang sudah berdiri sejak tahun 1949. Perkembangan yang dialami Garuda Indonesia tercermin dengan diperolehnya titel sebagai Most Improved Airline atau perusahaan penerbang yang paling banyak mengalami perbaikan dari Skytrax, yaitu lembaga pengkajian penerbangan udara dunia. Maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit IOSA dari IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Pada tahun 2009, Garuda mulai berusaha mensejajarkan diri dengan maskapai-maskapai kelas dunia seperti KLM, Air France, dan Singapore Airlines. Garuda memberikan dua jenis pelayanan, antara lain kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Asal-muasal nama Garuda ini sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno, di mana nama tersebut diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyiar yang terkenal pada masa itu. Sajak tersebut memiliki arti, "Saya Garuda, burung Wisnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda." Logo PT Garuda Indonesia memiliki arti yang pertama, kepala burung Garuda yang melambangkan lambang negara Indonesia. Yang kedua ada 5 bulu sayap yang melambangkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian warna biru yang digunakan melambangkan langit angkasa. Anak perusahaan adalah satu kesatuan legal independen yang dibangun oleh perusahaan untuk mendukung seluruh kegiatannya. Untuk anak perusahaan PT Garuda Indonesia antara lain PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero System Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia Holiday France. Untuk visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.
Untuk misi perusahaan ini yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Garuda Indonesia memiliki konsep Garuda Indonesian Experience, yaitu konsep pelayanan yang menyajikan aspek terbaik kepada penumpang. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas. Garuda Indonesia menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia dengan mengadaptasi nuansa Indonesian hospitality. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Komitmen Garuda Indonesia tertuang dalam konsep Garuda Indonesian Green Airlines yang bertujuan menjadikan maskapai penerbangan Garuda Indonesia selaras dengan masyarakat dan alam, diwujudkan dalam keterlibatan Garuda Indonesia sebagai member Indonesian Business Council for Sustainable Development. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial. Garuda Indonesia mendirikan program Garuda Indonesia Care. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Dalam perusahaan Garuda Indonesia terdapat nilai-nilai budaya yang disebut FLYHI yang bermakna agar seluruh insan perusahaan Indonesia dapat memenuhi komitmen perusahaan kepada pelanggan, sehingga bisa menciptakan karya yang bermakna bagi kemajuan perusahaan. Adapun budaya kuat perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia meyakini bahwa perusahaan yang berhasil, berkinerja tinggi, dan terjaga sustainability-nya adalah perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang kuat. Oleh karenanya, program implementasi budaya perusahaan di Garuda Indonesia dilaksanakan seoptimal mungkin dan konsisten melalui pendekatan secara sistem, optimalisasi peran agen of change, didukung oleh program komunikasi dan penyelarasan dengan Human Capital Management System. Garuda Indonesia meyakini bahwa pelanggan merupakan faktor utama dalam menentukan keberlangsungan dan keberhasilan. Oleh sebab itu, Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama, sekaligus memberikan nilai tambah yang berarti bagi mereka. Fokus pelayanan pelanggan menghasilkan timbal balik yang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, serta menciptakan karya yang bermakna untuk kemajuan perusahaan. Guna memenuhi komitmen tersebut, seluruh insan perusahaan Garuda Indonesia perlu menjunjung nilai-nilai FLYHI, yaitu efisien and effective, loyalty, customer centricity, honestly and openness, serta integrity. Yang pertama, efisien and effective, yaitu seluruh insan perusahaan dapat menjalankan tugasnya secara teliti, tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memanfaatkan tenaga dan biaya dengan seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini didasari dengan keyakinan bahwa Garuda Indonesia menjamin kualitas dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, loyalty, yaitu seluruh insan perusahaan dapat menjalankan tugas yang didelegasikan kepadanya secara dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin. Hal ini didasari dengan keyakinan bahwa Garuda Indonesia dapat menjamin konsistensi pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, customer and centricity, yaitu seluruh insan perusahaan senantiasa penuh perhatian dan selalu membantu. Hal ini didasari dengan keyakinan bahwa Garuda Indonesia dapat menjamin pelanggan sebagai prioritas utama. Selanjutnya, yang keempat, honestly and openness. Insan Garuda harus selalu jujur,
tulus dan ikhlas dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dan melakukan komunikasi dua arah yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga kerahasiaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan. Yang kelima, integriti. Insan Garuda harus menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra perusahaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin layanan dan relasinya dengan pelanggan untuk senantiasa dapat berjalan bersih secara hukum dan moral. Budaya PT Garuda Indonesia di lingkungan global. Yang pertama, komitmen afektif, yaitu keterlibatan emosional setiap anggota pada perusahaan berupa perasaan cinta dengan selalu menjaga nilai-nilai perusahaan. Kedua, komitmen kontinu, yaitu adanya persepsi setiap anggota atas biaya dan resiko jika meninggalkan perusahaan sehingga tetap terjalinnya komitmen yang kontinu. Ketiga, komitmen normatif, yaitu adanya moral yang didasarkan perasaan tanggung jawab atas perusahaan. Ciri-ciri budaya organisasi PT Garuda Indonesia menurut Robin 1996. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, tercermin dari inovasi teknologi yang diterapkan perusahaan ini lebih maju dari perusahaan lain. Pengambilan resiko pun dilakukan secara resmi dengan penuh pertimbangan. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Setiap anggota dan karyawan telah dilatih dengan keras melalui tahapan pada Capital Human Management untuk lebih cermat dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, tercermin dari dilakukannya evaluasi pada setiap program atau proyek guna meningkatkan manajemen dan fokus pada hasil tersebut. Yang keempat, tercermin dari perusahaan selalu mempertahankan budaya organisasinya yang telah baik agar terus-menerus meningkat. Garuda Indonesia menjadikan Human Capital Management sebagai partner dalam pengembangan bisnis perusahaan yang mencakup antara lain yang pertama, dukungan aspek SDM dengan memenuhi kebutuhan penerbang yang disesuaikan dengan pertumbuhan pesawat, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Flying School di domestik. Selain itu juga melakukan strategic partnership dengan agen untuk memenuhi penerbang pesawat. Yang kedua yaitu menjadikan Garuda Indonesia sebagai high performance organization yang didukung oleh high performance people yang memiliki engagement terhadap perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 3 pilar utama yang mendasari strategi human capital adalah yang pertama, pengelolaan talent yang akan memastikan tersedianya para pemimpin perusahaan di masa depan. Yang kedua, yaitu budaya perusahaan yang mendorong terciptanya working environment yang kondusif yang pada akhirnya akan mendorong kinerja terbaik dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan dan mengembangkan people manager yang mampu menjadi mentor dan coacher yang kompeten sehingga pegawai dapat mengembangkan kompetensinya serta terjaga produktivitas dan kinerjanya. Tujuan dari proses pengelolaan talent adalah untuk mempertahankan pegawai, mendukung perubahan, mengembangkan tim unggulan terbaik, memperoleh calon pengganti untuk key position, memenuhi persyaratan keahlian masa depan, membantu perencanaan sumber daya organisasi, memastikan adanya peluang bagi pegawai yang berpotensi tinggi, serta membangun budaya yang mendorong pencapaian kinerja yang maksimal. Proses yang dilaksanakan diantaranya yang pertama, penetapan kritikal atau key posisi dari area yang ada di perusahaan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan talent yang selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, seleksi talent dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan potensi kritikal atau posisi kunci dari suatu jabatan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu pengembangan talent mencakup 3 aspek yaitu assignment, mentoring, dan leadership development. Yang kelima yaitu mempertahankan talent dengan metode dan mekanisme penilaian karyawan atau talent review, memastikan tersedianya key people dan key position melalui strategi dan metode talent management yang terintegrasi dengan strategi perencanaan dan target jangka panjang perusahaan.
Lalu selanjutnya pengembangan leadership bagi setiap people manager di perusahaan, terutama dalam hal coaching dan mentoring, untuk meningkatkan kapabilitas setiap people manager dalam mengembangkan dan mempersiapkan talent-talent di bawahnya untuk posisi berikutnya di dalam organisasi. Perbedaan pengalaman naik pesawat Garuda dengan pesawat lainnya. Yang pertama yaitu saat pembelian tiket melalui agen resmi Garuda, tentunya pembeli akan disambut oleh pegawai yang sangat ramah, sopan, dan dapat memberikan pembeli kesempatan untuk menjelaskan rencana tujuannya. Meskipun pada maskapai lain hal tersebut dilakukan, seringkali didapati pegawai yang tidak memberikan pembeli kebebasan dalam berbicara sehingga hanya sibuk dengan apa yang disampaikannya sendiri. Lalu yang kedua, koneksi dan komunikasi yang cepat. Jadi jika terdapat kendala atau hal yang masih belum dimengerti, Garuda akan tersambung dengan cepat sehingga pembeli tidak perlu khawatir akan slow respon dari maskapai tersebut. Kemudian, customer service akan memberikan waktu untuk menjelaskan kendala atau hal yang kurang dipahami tanpa ada percakapan yang terinterupsi. Lalu yang ketiga, Garuda patut diacungi jempol karena jarang sekali terjadi delay pada penerbangan sehingga waktunya sudah pasti jelas. Lalu yang keempat, kelebihan Garuda lainnya adalah Garuda mengeluarkan kartu Garuda Frequent Flyer atau GFF. Dengan kartu ini, para penumpang mendapatkan beberapa keuntungan dari pengumpulan poin setiap melakukan penerbangan. Lalu yang kelima, walaupun dikatakan mahal, Garuda juga dapat menjamin keprofesionalannya dalam melayani penumpang. Lalu yang keenam, tentunya menjaga keselamatan penumpang agar selalu nyaman serta sampai ke tujuannya. Ada beberapa aturan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin terbang menggunakan maskapai Garuda ini pada saat penerbangan, yaitu diantaranya yang pertama, mempunyai hasil negatif tes COVID-19. Lalu yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti KKP setempat. Lalu yang ketiga, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card. Lalu yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku. Lalu yang kelima, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang untuk melakukan penerbangan domestik. Lalu yang keenam, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen. Lalu yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat. Lalu yang kedelapan, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Lalu yang ke-9, penumpang dengan penerbangan domestik transit mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Lalu yang ke-10, penumpang penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia dengan mengikuti persyaratan daerah tujuan akhir. Lalu yang ke-11, penumpang WNA di bawah 12 tahun untuk sementara tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Lalu yang ke-12, penumpang WNA yang akan meninggalkan Indonesia melalui penerbangan transit domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar bandara selama transit dan diizinkan oleh kantor kesehatan pelabuhan di bandara keberangkatan. Jadi kesimpulannya adalah setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda, baik organisasi satu dengan organisasi yang lainnya tidak akan mempunyai budaya yang sama persis. Hal ini biasanya sangat berpengaruh pada siapa pendirinya. Contohnya saja perusahaan Garuda Indonesia ini, karena pendirinya adalah orang yang mempunyai keinginan yang besar, maka ia menerapkan kepada diri karyawannya seperti apa yang ia harapkan. Hal tersebut berhasil diterapkan dan membuat Garuda Indonesia sekarang dapat menjadi sebuah perusahaan yang besar. Budaya organisasi yang ada pada
perusahaan Garuda Indonesia ini adalah bagaimana melayani dan menyikapi pelanggan dengan sebaik dan senyaman mungkin. Tidak hanya memperlakukan pelanggan dengan baik, pemimpinnya juga berusaha untuk memakmurkan semua karyawannya.